sahabat Alkitab kalian. Masih ingat Yosua? Ya, Yosua adalah pemimpin yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sekarang Yosua sudah sangat tua. Sebelum meninggal, ia ingin menyampaikan pesan yang sangat penting kepada bangsa Israel. Kira-kira apa ya pesan terakhir Yosua? Yuk kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan bangsa Israel di tanah Kanaan menurut Yosua 23 ayat 1? Apakah kelaparan dan menderita? Atau bekerja sebagai budak? Atau hidup tentram dan damai? Atau sedang berperang? Jawabannya adalah hidup tentram dan damai. Bangsa Israel akhirnya tinggal di tanah Kanaan. Tuhan sudah memberikan kemenangan atas banyak musuh mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan tentram. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Pertanyaan kedua, mengapa Yosua mengumpulkan bangsa Israel? Apakah untuk membangun menara tinggi? Atau untuk mengadakan pesta? Atau untuk menanam kebun anggur? Atau untuk menyampaikan pesan penting? Jawabannya adalah untuk menyampaikan pesan penting. Yosua sudah sangat tua. Ia tahu waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Karena itu, sebelum meninggal, ia mengumpulkan bangsa Israel untuk menyampaikan pesan terakhir yang harus selalu mereka ingat. Apa pesan penting Yosua kepada bangsa Israel? Apakah mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya? Atau tetap setia dan taat kepada Tuhan? Atau membangun kota yang lebih besar? Atau pergi ke negeri lain? Jawabannya adalah tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel supaya mereka terus menaati firman Tuhan dan tidak mengikuti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Yosua ingin mereka tetap mengasihi dan taat kepada Tuhan, walaupun nanti ia sudah tidak bersama mereka lagi. Di kota mana Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk menyampaikan pesan terakhirnya? Apakah Sikem atau Yeriko? Atau Yerusalem, atau Gilgal? Jawabannya adalah Sikem. Sikem adalah tempat yang istimewa. Dulu, Abraham pernah membangun mezbah di sana saat Tuhan berjanji memberi tanah tersebut kepada keturunannya. Di tempat yang sama, bangsa Israel mengingat kembali semua kebaikan Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan benar-benar menepati semua janjinya. Apa pesan terkenal yang diucapkan Yosua kepada bangsa Israel? Apakah bersiaplah untuk berperang? Atau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan? Atau pergilah ke negeri lain? Atau jangan takut kepada musuh? Jawabannya adalah yang kedua. Yosua tidak hanya menyuruh bangsa Israel setia kepada Tuhan, tapi ia sendiri memberi contoh. Yosua memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengajak seluruh bangsa Israel melakukan hal yang sama. Luar biasa, kamu sudah di setengah perjalanan kuis ini. Ayo lanjut. Setelah mendengar pesan dari Yosua, apa yang dikatakan bangsa Israel di hadapan Yosua? Apakah kami tidak mau beribadah kepada Tuhan? Atau kami akan mengikuti bangsa lain? Atau kami akan beribadah kepada Tuhan? Atau kami akan melupakan Tuhan? Jawabannya adalah yang ketiga. Bangsa Israel berjanji bahwa mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka juga berjanji tidak akan meninggalkan Tuhan untuk menyembah patung berhala seperti bangsa-bangsa lain. Apa yang didirikan Yosua sebagai tanda perjanjian di Sikem? Apakah sebuah menara tinggi? Atau sebuah tembok besar? Atau sebuah patung emas? Atau sebuah batu besar? Jawabannya adalah sebuah batu besar. Yosua mendirikan sebuah batu besar di bawah pohon tarbantin sebagai tanda pengingat. Setiap kali bangsa Israel melihat batu itu,
Mereka akan mengingat janji mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Berapa umur Yosua saat dia meninggal? Apakah 70 tahun atau 90 tahun atau 110 tahun atau 120 tahun? Jawabannya adalah 110 tahun. Yosua sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Ia meninggalkan teladan untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Selama Yosua dan para tua-tua yang hidup sezaman dengannya masih hidup, bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Ayo sedikit lagi. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut ya. Kalau kamu sudah berjanji kepada mama atau papa akan membereskan mainanmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apakah menunggu sampai dimarahi atau pura-pura lupa? Atau marah ketika diingatkan, atau segera membereskannya sesuai janji? Jawabannya adalah segera membereskannya sesuai janji. Kalau kita sudah berjanji, kita belajar menepatinya. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Karena itu, kita juga belajar menjadi anak yang dapat dipercaya dengan menepati janji kita. Pertanyaan terakhir, dari pilihan di bawah ini, manakah yang menunjukkan sikap menaati firman Tuhan? Apakah berbohong supaya tidak dimarahi? Atau menyontek saat ulangan? Atau meminta maaf ketika berbuat salah? Atau mengejek teman? Betul, jawabannya adalah meminta maaf ketika berbuat salah. Menaati Tuhan bukan hanya saat di gereja atau sekolah minggu. Kita juga menaati Tuhan di rumah, di sekolah, dan saat bermain bersama teman. Misalnya dengan berkata jujur, meminta maaf ketika berbuat salah, dan memilih melakukan yang benar. Hebat, kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Dari kuis ini kita juga belajar, Tuhan selalu menepati janjinya. Karena Tuhan selalu setia kepada kita, kita juga mau belajar setia dan taat kepada Tuhan setiap hari. Kisah bangsa Israel belum selesai. Setelah Yosua meninggal, apa yang terjadi kepada bangsa Israel selanjutnya? Kita akan bahas di kuis berikutnya. Sampai jumpa ya. Ingat, Tuhan Yesus sayang kamu.